Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat dan tetap semangat menjalankan aktivitas sehari-hari. Senang sekali hari ini saya Nadana Syaya kembali hadir menjumpai Anda di Halo Dokter. Pemirsa, stroke masih menjadi salah satu penyebab kematian dan juga kecacatan tertinggi di Indonesia. Salah satu jenis stroke yang paling berbahaya adalah stroke hemoragik yang sering datang tiba-tiba dan memerlukan penanganan secara cepat. Dan di Halo Dokter kali ini, kita akan membahas tentang kenali gejala dan tanda stroke hemoragik bersama dengan dokter spesialis bedah syaraf RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan. Dan sudah hadir hari ini ada Dr. Ramadan Kurniawan SPBS. Apa kabar dokter? Ya baik. Alhamdulillah ya dok ya. Alhamdulillah ya. Terima kasih sudah ke TVRI Sumatera Selatan berbincang bersama dengan pemirsa TVRI Sumatera Selatan. Pemirsa, Anda dapat berkonsultasi langsung bersama dengan Dr. Ramadan di line telepon 0711 311454 atau kirimkan pesan singkat Anda ke nomor telepon yang tertera di layar kaca Anda karena hari ini temanya menarik. Kita akan membahas tentang kenali gejala dan tanda stroke hemoragik. Apa itu stroke hemoragik? Sebenarnya kita ke stroke-nya dulu sih. Sebenarnya stroke itu apa sih Dokter Ramadan? Ya terima kasih. Mungkin saya akan coba jelaskan kan banyak yang dari kita itu yang tidak begitu tahu sebenarnya stroke itu seperti apa. Jadi saya kasih gambaran mungkin secara awam ya. Jadi stroke itu sebetulnya suatu penyakit ya. Penyakit yang terjadi dengan gejala-gejalanya yang sifatnya mendadak akibat dari terhambatnya aliran darah menuju ke jaringan otak yang sehat. Sehingga muncul beberapa gejala yang dalam hal ini tergantung dari lokasi dari jaringan otak yang terkena. Ya. Nah, jadi poin atau kunci dari stroke itu sendiri, yang pertama itu dia sifatnya biasanya mendadak. Jadi lebih ke arah misalkan orang kalau lagi aktivitas atau lagi sedang berdiam diri itu dari yang sebelumnya kondisinya sehat, ya bisa jalan, bisa aktivitas seperti biasa, tapi secara tiba-tiba dari yang kondisi bagus tiba-tiba mengalami kondisi keterbatasan, misalkan ada kelemahan tubuh satu sisi atau tidak sadar secara mendadak. Nah itu salah satu contoh kemungkinan seseorang menderita stroke, begitu. Nah jadi kalau kondisi stroke itu secara umum ya mungkin saya bisa jelaskan dibagi menjadi dua. Ya, yang pertama itu dan yang paling sering itu sekitar 80% kasus stroke itu akibat dari satu itu akibat dari sumbatan, ya. Jadi stroke namanya stroke sumbatan, ya. Itu penyebabnya bisa jadi akibat dari adanya bekuan darah atau plak kolesterol yang menyebabkan terganggunya aliran darah ke arah otak. Itu yang pertama. Nah yang kedua itu mungkin akan lebih berkaitan dengan pekerjaan saya sebagai spesialis bedah saraf. Itu yang paling berbahaya dari semua jenis stroke, yaitu stroke hemoragik atau dalam bahasa awamnya itu stroke perdarahan. Perdarahan itu dalam artian memang terjadi pecahnya pembuluh darah sehingga muncul gejala-gejala yang apabila tidak ditangani segera itu bisa bersifat permanen dan mengancam jiwa seperti itu. Itu bedanya tadi antara sumbatan sama pendarahan. Dan yang kita bahas hari ini adalah stroke hemoragik atau pendarahan atau pecah pembuluh darah. Kalau yang bahasa yang sering didengar ya oleh awam gitu ya, pecah pembuluh darah. Kenapa ini menjadi stroke yang paling berbahaya nih dokter? Ya, jadi stroke akibat dari perdarahan itu bisa menyebabkan bisa lebih berbahaya itu karena biasanya efek samping dari adanya perdarahan itu ada dua ya. Selain tidak sampainya darah menuju jaringan otak, terus yang kedua dia memberikan efek penekanan. Jadi darahnya itu kalau dia pecah kan artinya dia menyebar ke jaringan otak di sekitarnya. Sebagai akibat dari adanya darah yang keluar dari tempat semestinya, itu otak menjadi bengkak. Jadi selain karena tidak sampainya darah menuju jaringan yang sehat,
yang kedua juga otak menjadi bengkak. Nah, otak yang bengkak ini itu bisa menyebabkan bisa kita bilang itu penjepitan ya. Jadi tekanan yang tinggi akibat bengkak itu bisa menjepit jaringan-jaringan otak yang masih sehat lainnya. Sehingga gejala yang ditimbulkan itu lebih bisa dibilang lebih berat dibandingkan apabila hanya tersumbat saja. Karena dia menjadi dua kejadian ya, selain pecah juga otak menjadi bengkak, menekan seluruh jaringan yang sehat sehingga orang biasanya kalau terjadi hal begini itu biasanya yang paling sering itu keluhannya itu turun kesadarannya seperti itu. Ya. Oke. Jadi ketika pada saat terjadi pecah pembuluh darah gitu ya istilahnya itu ya, pada saat itu berarti otak saat stroke hemoragi itu tuh bengkak gitu ya dok ya, betul. Sehingga menghambat apa yang lainnya gitu ya. Betul. Bisa Dan menekan juga jaringan-jaringan otak, pusat kesadaran ditekan, pusat pernafasan dan semuanya itu ditekan akibat otak yang bengkak. Jadi itu memang jauh lebih berbahaya dibandingkan hanya sumbatan saja. Gitu. Pendarahannya ini biasanya menuju ke pecahnya ini di otaknya ini ya dok ya kalau ini. Iya. Jadi ini masuk ke klasifikasi ya. Mungkin stroke perdarahan itu juga dibagi lagi sebetulnya. Jadi stroke perdarahan itu dibagi mungkin secara ringkasnya itu ada satu yang memang betul-betul pecah dan berada di jaringan otak. Nah, kemudian ada satu lagi memang yang pecah dan perdarahannya itu mengisi di selaput otak. Kalau istilah medisnya itu subarachnoid hemorrhage atau SAH biasanya kalau kita bilang. Nah, kalau antara dua jenis ini sebenarnya sama-sama berbahaya ya? Tergantung jumlah volumenya. Cuman yang mungkin agak sedikit butuh perawatan yang spesifik sekali kalau misalkan perdarahannya itu mengisi seluruh selaput otak. Ya, jadi itu subarachnoid hemorrhage yang kita bilang itu dia butuh pengobatan khusus, bahkan minimal itu ada pemberian obat yang bisa sampai 21 hari minimal, dan kemungkinan sangat variatif, antara baik dan buruk itu sangat bergantung dari seberapa cepat dan seberapa tepat tindakan kita. Begitu. Jadi ada dua jenis juga klasifikasinya itu ya. Ya. Penyebarannya juga gitu ya dok ya. Jadi dia satu yang di jaringannya yang mungkin yang paling banyak, kemudian yang kedua itu berada di selaput, begitu. Darahnya mengisi selaput otak. Berarti apakah semua pendarahan otak itu bisa disebut stroke ini dok? Ya, jadi kalau yang kita dapati adanya gambaran darah, nah itu bisa kita klasifikasikan sebagai stroke hemoragik atau stroke perdarahan, begitu. Berapa besar nih proporsi kasus stroke hemoragik dibandingkan jenis stroke lainnya? Ya. Kalau secara proporsi ya tergantung ya dari beberapa penelitian, intinya kurang lebih sebetulnya kalau stroke yang akibat sumbatan itu yang paling banyak ya. Sebetulnya itu sekitar 80%. Jadi stroke perdarahan ini hanya sekitar 20% sebetulnya dibandingkan dengan stroke pada umumnya. Tapi dari 20% ini angka istilahnya itu angka kecacatan baik yang sementara ataupun permanen, kemudian angka kematian atau morbiditas itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan stroke tipe sumbatan. Oke. Jadi sedikit kasusnya tapi itu paling bahaya seperti itu ya dok ya. Betul sekali. Nah, yang membedakan gitu loh, kan yang pasti kalau secara medis tentu akan tahu ya bahwa ini adalah stroke pendarahan atau pecah pembuluh darah atau adanya sumbatan gitu ya. Apa sebenarnya yang paling dirasakan dulu oleh pasien ini dok? Nah, jadi sebenarnya ada mnemonik atau jargon ya mungkin dari Kemenkes ya, mungkin untuk para pemirsa mungkin bisa diterapkan, terutama untuk saudara-saudara kita atau yang kita kenal. Jadi ada jargon atau dari Kemenkes ya, dari Kementerian Kesehatan itu segera ke RS. Nah itu tanda-tanda stroke pada umumnya. Nanti mungkin ditambahkan untuk stroke perdarahan seperti apa. Yang pertama itu senyum. Jadi kalau kita mendapati misalkan ada seseorang yang tiba-tiba kok senyumnya
nggak simetris ya antara kiri dan kanan. Tiba-tiba seperti mulutnya ketarik ke satu sisi yang terjadi secara mendadak. Nah, hati-hati. Itu mungkin salah satu gejala stroke. Ya, senyumnya tidak simetris atau tidak sama. Nah, jadi kalau ada gejala itu jangan tunggu atau jangan dibawa kemana gitu, tapi langsung harus segera dibawa ke pertolongan pertama ke tempat medis dan bila memungkinkan ya dibawa ke rumah sakit. Itu yang pertama. Segera ke RS. G yang berikutnya itu gerakan. Gerakan itu yang dimaksud dengan gerakan di sini yang mungkin saya jelaskan sudah pernah saya bilang di awal tadi. Gejala yang paling sering itu adalah kelemahan tubuh satu sisi. Sebelah ya? Sebelah. Nah, jadi dari orang yang misalkan ya bisa jalan, bisa aktivitas seperti biasa, tiba-tiba mengalami kelemahan tubuh satu sisi, nah itu juga perlu sangat diwaspadai. Ini bahwa secara itu salah keseluruhan atau gimana? Setengah satu sisinya itu? Iya, setengah sisi itu lengan dan tungkai ya, lengan dan kaki. Itu satu sisi biasanya, separuh ya, lumpuh separuh kalau kita bahasa awamnya ya. Mungkin ya itu juga menjadi salah satu tanda dari stroke dan harus segera dibawa ke rumah sakit secepatnya. Ya, kemudian mnemonik berikutnya segera. Nah, ra di sini itu misalkan ada terjadi rabun ya, rabun mendadak. Penglihatan ya? Penglihatan. Dan biasanya itu satu sisi, nah itu juga bisa menjadi salah satu tanda dari stroke. Ya tidak cuma mengenai satu sisi tubuh, tapi juga bisa ke penglihatan. Dan biasanya satu sisi. Sampai dibuktikan bahwa itu bukan menjadi penyebab yang lain, seperti memang ada masalah di matanya misalkan, minus misalnya gitu atau ada penyakit yang bisa menyebabkan buta mendadak seperti glaukoma ada namanya. Nah itu sampai dibuktikan itu bukan, ya itu bisa mengarah ke arah stroke, salah satu penyebabnya. Kemudian kebas ya, kebas satu sisi itu juga menjadi salah satu tanda ya, tanda bahwasanya itu merupakan satu gejala stroke. Jadi kadang ya orang mungkin kadang salah menilai ya, ini kok rasanya kebas ya salah satu sisi. Nah dikira mungkin hanya pegal-pegal seperti itu, padahal itu gejala stroke. Cuman memang perlu kita bedakan lagi, kebas yang seperti apa yang spesifik ke arah stroke, itu kebas yang lagi-lagi yang separuh sisi ya. Jadi seluruh badan bisa kebas juga ya? Setengah badan ya. Atas jadi sampai bawah gitu? Ya, dari wajah, kemudian lengan sama tungkai atau kaki. Di salah satu sisi yang sifatnya mendadak, nah itu perlu kita curigai sebagai salah satu gejala stroke. Jadi kalau orang yang ngeluh ada kebas di kedua tangan atau kedua kaki, itu mungkin belum tentu suatu stroke. Tapi kalau sudah separuh, nah itu sangat mungkin. Patut dicurigai ya? Patut dicurigai sebagai suatu stroke. Kemudian yang terakhir itu sakit kepala. Sakit kepala itu juga salah satu tanda, terutama stroke jenis perdarahan. Sakit kepala yang seperti apa nanti kita jawab, kita harus break dulu deh. Pemirsa, silakan Anda bergabung bersama kami di line telepon 0711 311 454, tetaplah bersama kami di Halo Dokter. Sebagai lembaga penyiaran publik, TVRI Sumatera Selatan menjunjung tinggi sinergisitas menuju TV kelas dunia, menciptakan Indonesia cerdas, menyongsong Indonesia maju. TVRI Sumatera Selatan bertekad menjadi TV publik, mampu menjembatani kepentingan masyarakat dan pemerintah. Siaran TVRI Sumatera Selatan kini dapat dinikmati oleh para pemirsa dengan jangkauan yang lebih jauh dan lebih luas melalui layanan MCPC. MCPC atau Multi Channel Per Carrier merupakan suatu layanan yang cost efektif untuk mendistribusikan siaran ke seluruh wilayah yang dijangkau satelit merah putih dengan slot orbit 108 derajat bujur timur.
Dengan dukungan teknologi satelit yang handal, layanan MCPC memastikan siaran dapat diterima pemirsa dengan cepat dan efisien. Untuk mengakses siaran TVRI Sumatera Selatan melalui layanan MCPC, caranya mudah. Yang pertama, arahkan parabola Anda ke satelit Telkom 4. Lalu tambahkan transponder Telkomsat pada receiver Anda dengan memasukkan frekuensi TVRI Sumatera Selatan yaitu 3720 horizontal dan simbol rate 32.727. Yang terakhir, Anda tinggal scan transponder Telkomsat tersebut untuk mendapatkan siaran TVRI Sumatera Selatan. Siaran TVRI Sumatera Selatan siap Anda nikmati. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Dokter membahas tentang kenali gejala dan tanda stroke hemoragik ya bersama dengan Dr. Ramadan Kurniawan, dokter spesialis bedah dari RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan. Tadi masih membahas tentang gejala-gejala apa yang memang harus dikenali oleh kita para pasien atau masyarakat ini yang khawatirnya ini apakah emang ini stroke atau tidak. Nah tadi ada sakit kepala, karena sering sekali nih sakit kepala ini banyak sekali ya orang-orang merasakan akhir bulan sakit kepala. Nah sakit kepala yang seperti apa ini dokter? Ya baik, saya lanjut ya mungkin ya. Sakit kepalanya itu memang kalau untuk kasus yang berkaitan dengan stroke itu mungkin bisa kita bedakan ya dengan sakit kepala yang biasa. Jadi ada satu yang tadi termasuk stroke perdarahan tipe yang perdarahan di selaput otak, itu memang sakit kepalanya khas sekali. Biasanya itu lokasinya di arah tengkuk belakang, dan intensitasnya itu biasanya sangat berat sampai biasanya para pasien itu mengeluh bahwasanya sakit kepalanya itu merupakan sakit kepala yang paling berat yang pernah dia rasakan seumur hidup. Jadi kalau istilahnya ada itu istilah medis kita itu istilahnya thunderclap headache. Jadi benar-benar seperti kena guntur gitu ya. Jadi itu sakitnya intensitasnya itu sangat berat sekali. Jadi kalau kita kasih skala antara 1 sampai 10, nyerinya itu 10. Ya, bahkan sampai begitu beratnya itu sampai dianya itu sampai nggak mempedulikan yang lain ya, saking beratnya dia orangnya teriak-teriak biasanya kadang bahkan sampai tidak sadar. Saking sakitnya. Saking sakitnya. Nah itu biasanya sangat khas sekali pada kasus stroke hemoragik tipe perdarahan pada selaput otak. Nah kalau untuk sakit-sakit kepala yang untuk kasus stroke perdarahan atau stroke sumbatan biasa itu memang kadang sulit dibedakan ya antara sakit kepala yang pada umumnya seperti itu. Cuman kalau biasanya yang lebih mengarah ke akan terjadi stroke itu biasanya memang itu sakit kepalanya itu lebih besar dan lebih berat dan lebih sering intensitasnya dibanding sakit kepala yang pada umumnya. Seperti Ada itu. nggak gejala yang kadang-kadang tidak disadari oleh orang awam juga ya, ternyata tiba-tiba stroke gitu dokter, selain dokter yang tadi sebutkan tadi ya, segera tadi. Iya. Kalau gejala-gejala lain ya ya mungkin yang pada kasus yang ekstrim atau yang lebih berat ya itu ya tidak sadarkan diri. Atau bisa jadi itu bicara tadi kurang satu ya, bicara pelo ya. Nah, itu. Jadi kalau orang yang tiba-tiba yang sebelumnya bagus ya, maksudnya lancar berbicara, tiba-tiba pelo. Nah, itu pelo itu maksudnya dia susah menyebut S, R itu susah, gitu. cadel seperti itu ya. Nah, itu juga kalau sifatnya mendadak dan tiba-tiba, nah itu salah satu gejala stroke yang paling mungkin ya. Nah, kemudian mungkin satu lagi ya, kadang juga kita dapati kurang spesifik tapi bisa menjadi salah satu gejala stroke itu kalau dia tiba-tiba linglung ya. Linglung atau sulit menjelaskan sesuatu. Misalkan ini kita lihat ada gelas di depan. Nah dia mau bilang
mau mengucapkan kata gelas tuh harus berpikir ini apa gitu. Nah itu juga salah satu bisa jadi. Itu salah satu gejala kurangnya aliran darah itu ke area spesifik, biasanya di area Wernicke kalau di otak itu ya, seperti itu. Jadi ada gangguan seperti itu juga bisa menjadi salah satu faktor penyebab. Kuncinya itu adalah dari kata mendadak ya. Jadi stroke ini semuanya sifatnya akut kalau bahasa medisnya, atau bahasa awamnya itu mendadak. Jadi gini dok, misalnya dari yang biasanya beraktivitas seperti biasa tiba-tiba. Iya betul sekali. Itu yang membedakan antara stroke dengan penyakit-penyakit yang lain. Karena kadang penyakit saraf yang lain ya, misalkan tumor atau sakit yang lainnya, itu juga mirip keluhannya. Bedanya itu biasanya tidak tiba-tiba, dia bertahap atau pelan-pelan begitu. Kuncinya adalah tiba-tiba. Bener-bener tiba-tiba tanpa adanya apa, atau sebenarnya tidak disadari dokter? Lebih ke arah memang kalau lebih ke arah dia secara mendadak sih. Dan biasanya juga serangannya itu lebih sering itu pada malam hari. Itu kenapa? Iya, pada malam atau dini hari atau pagi subuh gitu ya. Nah, kenapa itu pada saat itu memang respons alami tubuh kita dalam mengatur, salah satunya mengatur salah satu faktor resiko ya, itu tekanan darah. Itu memang dalam proses yang pada saat malam ataupun pagi itu memang pada saat peaknya istilahnya itu tinggi. Jadi tanpa disadari kadang kenapa ya orang stroke itu sering datangnya subuh, datangnya dini hari atau malam, ya karena memang secara ritme sirkadian kalau kita bilang, atau ritme dasar biologis tubuh kita itu mengatur sedemikian. Pada saat malam ataupun dini hari ataupun subuh itu tensi itu juga berada dalam posisi kadang dalam posisi tertingginya. Gitu. Padahal sedang tidur istirahat gitu bisa. Ya dok ya? Iya, justru itu yang paling sering. Oh justru itu ya dok ya? Tiba-tiba terbangun di malam hari, ada beberapa kasus itu yang diketahui tiba-tiba udah tergeletak misalkan di tempat tidur gitu. Oke. Iya, begitu. Justru seperti itu ya dok ya? Iya, betul. Oh, bukan pada saat sedang aktivitas? Sedang aktivitas juga bisa, tapi memang lebih seringnya gitu ya. Begitu. Apakah stroke hemoragik ini selalu disertai dengan langsung ketidaksadaran, kelumpuhan, atau gimana dok? Nah itu bergantung tingkat derajat dan keparahannya sebetulnya ya. Jadi kan setiap orang masing-masing itu punya mekanisme pertahanan juga ya. Jadi ada kecenderungan ini karena tensinya sangat tinggi misalkan sampai di atas 220 misalkan, jadinya pecah pembuluh darahnya, kemudian jumlahnya sangat banyak. Nah, dan kerusakan yang dialami otak juga sangat besar, otak bengkak besar. Nah, itu biasanya gejalanya jauh lebih berat dibandingkan yang hanya misalkan ukuran perdarahannya kecil seperti itu. Nah, jadi memang kita nggak bisa sama ratakan ya antara setiap individu tuh ya masing-masing itu berbeda. Dari derajat yang paling ringan itu misalkan hanya pelo saja misalkan, sampai ke yang paling berat itu sampai ke penurunan kesadaran berat, yang terberatnya itu bisa sampai koma. Gitu. Tadi tiba-tiba itu lagi ya, balik-balik ke tiba-tiba itu lagi. Betul. Oke, nah dokter, pemeriksaan apa saja ini ya setelah mengalami gejala-gejala itu, seperti kata dokter tadi, alangkah baiknya harus segera bawa ke rumah sakit gitu ya dok ya. Nah lalu bagaimana ini bisa didiagnosis terkena stroke ini? Jadi setelah dengan gejala-gejala yang saya tadi mungkin jelaskan sedikit ya, segera ke RS tadi, kemudian ditambah dengan kalau yang beratnya itu adanya penurunan kesadaran atau sakit kepala yang sangat berat, bahkan dalam kondisi tertentu ada kejang juga bisa. Nah setelah dibawa ke RS tentu kita harus memastikan dulu ya ini betulan stroke atau bukan. Kalaupun stroke juga tipe yang mana, apakah tipe yang sumbatan atau yang perdarahan, karena terapinya sangat berbeda dan bertentangan gitu. Ya, modalitas standarnya itu yang paling cepat bisa dikerjakan itu adalah CT kepala, CT scan. Ya, pada beberapa rumah sakit yang sudah protokol untuk penanganan stroke-nya sudah bagus, itu bisa dengan yang paling
standar itu MRI atau MRI ya. MRI sequence tertentu ya untuk melihat stroke dengan lebih jelas dan lebih akurat. Begitu. Jadi kalau ada gejala demikian ya sebenarnya masyarakat juga harus tahu ya rumah sakit mana yang kira-kira ada tenaga medis yang mumpuni. Jadi tidak hanya saya ya maksudnya sebagai bedah saraf yang ada, juga harus ada tim yang lain seperti dokter saraf atau neurolog ya. Kemudian apakah ada fasilitas CT scan di rumah sakit itu? Kemudian apakah ada fasilitas yang memungkinkan untuk misalkan dia yang beratnya ke arah perdarahan, apakah ada fasilitas operasi di situ? Apakah ada ICU di situ? Ya itu akan lebih baik seandainya masyarakat itu juga menganalisis juga di rumah sakit mana yang punya fasilitas demikian. Sehingga begitu terjadi kejadian stroke misalkan, kita kan nggak tahu dia tipe yang mana kan, apakah perdarahan atau hanya sumbatan, ya lebih baik akan jauh lebih baik apabila kita udah tahu rumah sakit mana yang punya pelayanan komprehensif misalkan tentang stroke itu, ya langsung dibawanya ke sana. Jadi nggak dua kali atau jadi waktu tidak dirujuk itu tidak, ya waktu karena iya, waktu itu sangat ini ya. Betul, istilah kita memang time is brain ya. Jadi begitu lamanya waktu yang berlalu itu menentukan prognosis atau kemungkinan baik atau buruknya pasien gitu. Oke. Jadi fasilitas rumah sakit, fasilitas tenaga medisnya itu sangat penting untuk diketahui masyarakat. Gitu. Oke. Berarti salah satunya ke rumah sakit Siti Fatimah ini yang sudah tersedia dokter di situ gitu ya, karena memang penting karena waktu tadi ya. Betul. Dok ya. Kita sedikit berlomba. Golden time-nya tuh maksudnya pada saat kapan ketika di ini? Setelah CT scan ya atau gimana? Nah ini tadi belum selesai ya. Oke, nah jadi kalau untuk golden period atau periode emas ya untuk tata laksana stroke itu berbeda antara yang tipe sumbatan dan sama tipe perdarahan. Kalau tipe sumbatan itu bisa diterapi pilihannya ya mungkin ada satu sesi khusus ya yang lebih jelas, intinya kurang lebih idealnya 6 jam sih. 6 jam untuk terapi stroke yang tipe sumbatan. Nah, kalau untuk tipe perdarahan itu kita memang cukup berbeda ya, tergantung dari penilaian dokternya. Kemudian kalau saya sih melihat berdasarkan penelitian terbaru ya. Kalau menurut saya itu golden periodnya itu dari beberapa penelitian yang ada itu bisa dimaksimalkan dalam 24 jam pertama, itu akan lebih baik luarannya, dan minimal ada beberapa sumber mengatakan antara 8, 12 atau 16 jam pertama. Itu masih mungkin. Nah justru kalau kasus stroke perdarahan itu tidak disarankan untuk dikerjakan sesegera mungkin, itu justru tidak disarankan. Jadi ada penelitian yang menyatakan, ada yang membandingkan. Jadi operasi antara 0 sampai 4 jam misalkan, 4 sampai 8, 8 12, 12 16 sampai 24 jam mana yang hasilnya lebih baik. Nah, justru didapatkan yang istilah kami itu istilahnya ultra early atau sangat segera. Itu di bawah 4 jam. Itu justru luarannya lebih jelek kalau dalam waktu di bawah 4 jam. Nah, jadi setelah ditelusuri itu memang ada istilah clot atau bekuan darah, istilahnya itu stable clot kalau kita bilang. Jadi clot atau bekuan darahnya itu kalau di bawah 4 jam itu biasanya belum terlalu bagus ya. Jadi kalau kita ambil bekuan darah akibat pecah pembuluh darah tadi, kita misalkan langsung operasi, justru dia beresiko untuk ngisi lagi. Oke. Dok, kita akan ngomong lagi nih ke golden period lagi, tapi harus break dulu nih pemirsa. Kami akan segera kembali. Tetaplah bersama kami di Halo Dokter.
Temukan kekuatan dalam gerakan, keindahan dalam kompetisi, dan kemenangan dalam setiap langkah dari atlet-atlet berprestasi Sumatera Selatan. Hanya di TVRI Sumatera Selatan. Kasus bullying semakin hari semakin meningkat. Bullying tidak hanya fisik, bisa berupa ejekan, perundungan daring, bahkan pengucilan. Bullying merusak harga diri, kesehatan mental, dan masa depan. Sebagian korban dapat mengalami depresi dan kecemasan. Siapa saja bisa menjadi korban, tapi kita bisa menghentikannya. Saya pernah jadi korban. Saya tahu bagaimana rasanya. Kita harus berani bicara. Pelaku bullying dapat dikenakan ancaman pidana yang berat sesuai hukum di Indonesia. Bullying hanya akan berhenti jika kita berani bicara dan menolong. Jangan jadi penonton. Banyak korban sudah berjatuhan. Stop perundungan, mulai dari kita. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Dokter, kenali gejala dan tanda stroke hemoragik bersama dengan Dr. Ramadan Kurniawan SPBS, dokter spesialis bedah syaraf RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan. Nih, dokter, sebelum kita lanjut golden period tadi ya, penata laksanaannya nanti di akhir. Ini dokter di Siti Fatimah tadi kalau kata dokter juga mengatakan bahwa jangan sampai waktunya habis gitu ya. Jadi carilah memang rumah sakit yang memang secara fasilitas juga melengkapi. Ini kalau dokter di Rumah Sakit Siti Fatimah ini prakteknya kapan ini, Dok? Ya, jadi kalau saya di Siti Fatimah itu kalau untuk kasus ya rata-rata khusus ya untuk stroke ya itu kan sifatnya emergensi ya. Iya, kalau yang sifatnya emergensi ini kita bedah saraf yang ada di Siti Fatimah ya kita ready 7x24 jam. Oke. Kalau untuk kasus emergensi ya, jadi kita tidak mengenal waktu. Jadi kapanpun, mau tengah malam, mau apa ya kita harus ready ya setiap saat. Kemudian untuk kasus-kasus yang mungkin setelah pasca pemulihan ataupun kasus-kasus lainnya itu mungkin bisa dari poliklinik. Kalau saya di RSUD Siti Fatimah itu setiap Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 10 pagi. Oke, jam 8 sampai jam 10 pagi gitu. Oke, kita lanjut lagi tadi ya, Dok ya, sama pemeriksaan tadi ya, gimana nih, Dok? Jadi balik lagi ke yang tadi ya saya jelaskan mengenai golden period khususnya untuk stroke perdarahan. Jadi mungkin ya masyarakat awam juga harus tahu ya kenapa ya kadang dokternya tidak langsung segera. Jadi ada beberapa pertimbangan, memang tidak semua kasus memang harus dilakukan sesegera mungkin. Contohnya ya kasus stroke hemoragik atau perdarahan ini ya kita masih bisa menunggu, stabilkan dulu kondisi pasien. Ya luarannya akan lebih baik. Ya kadang kan pasien datang kesadarannya turun, nafasnya tidak baik, kemudian tensinya sangat tinggi sekali. Kadang tensi di atas 220, ada yang sampai 250. Itu justru kalau mau langsung segera kita lakukan operasi saat itu juga justru berbahaya untuk pasiennya. Jadi kita memang butuh waktu untuk menstabilkan dulu kondisi pasien. Ya, jadi mungkin masyarakat juga harus tahu ya kadang real life-nya itu nggak sama dengan yang kita sering lihat di televisi misalkan atau di drama seperti itu. Karena di sana kan sepertinya seolah-olah pasien datang tidak sadar, nggak sampai setengah jam udah langsung dioperasi. Lari-lari dokternya lari-lari begitu. Ya. Itu sebenarnya ya yang namanya televisi ya dibikin sedramatis mungkin ya begitu. Tapi kalau real life-nya nggak bisa seperti itu. Padahal riset mengatakan tidak seperti itu. Iya, betul. Ya.
Jadi kalau intinya kalau untuk stroke hemoragik atau perdarahan akan sangat baik luarannya jika dikerjakan dalam 24 jam pertama. Oke, tapi tidak di bawah 4 jam tadi yang katanya. Disarankan tidak di Sebaiknya bawah ya. 4 jam. Oke, karena perlu distabilkan dulu tadi. Ya istilahnya karena bekuan darahnya itu masih belum stabil, sehingga kalau kita buru-buru ambil itu justru berdarahnya lebih banyak lagi. Jadi percuma istilahnya kita lakukan tata laksana operasi niatnya untuk mengevakuasi darah, tapi justru lebih memperberat kondisi karena darahnya nanti sulit untuk dihentikan seperti itu. Baik. Dokter, ini ada pertanyaan sama halnya dengan saya yang ingin bertanya nanti terkait faktor risiko dan juga kelompok rentan. Ini ada pertanyaan dari pemirsa TVRI Sumsel dari Budi Dilangkan. Terkena stroke apakah hanya karena hipertensi atau ada penyebab penyakit lainnya seperti gula darah, asam urat, kolesterol yang tinggi? Nah, gimana nih, Dok? Nah, jadi kalau berkaitan dengan faktor risiko ya, faktor risiko itu sebenarnya kita bagi lagi sebenarnya. Jadi 2. Satu yang bisa kita modifikasi atau kita ubah, kemudian satu yang memang sudah tidak bisa lagi kita ubah, yang memang nasibnya seperti itu misalkan. Yang pertama itu umur ya. Jadi kalau umur kan jelas kita tidak bisa ubah ya. Kita semakin lama itu berlangsung ya, umur juga akan semakin bertambah. Jadi ada kelompok usia yang lebih rentan memang untuk mengalami stroke. Baik itu stroke sumbatan ataupun stroke pecah pembuluh darah, itu yang lebih rentan itu penggolongannya bisa di atas 40 dan sekian persen ya misalkan, dan akan berkali lipat lagi jika usianya di atas 60. Nah, jadi itu memang kalau yang seperti itu ya risikonya ya kita tidak bisa ubah ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ras. Jadi kalau dari penelitian menurut WHO, laki-laki itu memang cenderung lebih rentan dibandingkan dengan perempuan untuk menderita stroke. Nah, itu memang studinya itu banyak ya, bisa dilihat sendiri. Mungkin salah satunya mungkin karena adanya perbedaan faktor hormonal ya antara laki-laki dan perempuan. Terus yang kemudian yang ketiga itu riwayat penyakit di keluarga. Jadi kalau kita punya riwayat keluarga kita misalkan yang menderita stroke, nah itu kita juga ada risiko untuk mengalami sakit yang serupa. Faktor genetik ya? Iya, faktor genetik seperti itu. Nah, itu yang tidak bisa kita modifikasi atau ubah. Kemudian yang kedua itu ada faktor yang bisa kita ubah. Ya, jadi stroke itu kalau dari prevalensinya itu faktor risiko yang paling besar itu yang pertama itu hipertensi, betul. Oh, hipertensi. Hipertensi atau darah tinggi, ya. Jadi itu orang yang dengan hipertensi itu lebih beresiko untuk menderita stroke, baik itu sumbatan ataupun hemoragik dibanding yang tidak hipertensi. Nah, apakah itu bisa diubah? Bisa. Jadi saran memang sebaiknya apabila sudah menginjak usia 40 tahun ke atas ya sebaiknya paling enggak ya maksimal ya setiap 6 bulan sekali itu general check up untuk melihat tensinya apakah normal atau tinggi. Jadi gimana untuk mengontrolnya ya? Kalau memang sudah terdiagnosis ya biasanya dengan dokter penyakit dalam ya sudah terdiagnosis mengalami hipertensi, ya saran ya harus minum obat, konsumsi obat rutin sesuai dengan anjuran. Itu yang pertama penyebabnya. Kemudian yang kedua memang secara prevalensi itu kondisi diabetes atau kencing manis ya, kalau bahasa awamnya itu kencing manis. Nah, itu juga sama, sebaiknya memang di atas umur 40 tahun itu kita paling tidak ya paling sering ya itu berarti setiap 6 bulan itu coba general check up sekalian kita lihat juga kadar gulanya. Nah, dan itu bisa diubah karena ada obatnya. Ada obatnya. Jadi kita selain lifestyle kita ya juga kalau memang sudah menderita itu ya kita bisa atasi. Kemudian yang ketiga ya yang paling mudah sebetulnya ya gaya hidup sebetulnya. Ya, gaya hidup yang seperti apa yang bikin risikonya lebih tinggi itu gaya hidup yang sedentary atau yang lebih banyak duduknya dibanding bergeraknya ya. Jadi pegawai-pegawai kantoran gitu ya. Atau yang kerjanya memang lebih banyak duduk di depan laptop dari pagi sampai sore gitu, yang sedikit aktivitasnya itu memang lebih beresiko. Ya, jadi
faktor-faktor itu ya sebenarnya bisa kita ubah apabila kita tahu kalau seandainya dengan mengubah itu bisa menurunkan angka risiko terjadinya stroke seperti itu. Kalau kelainan pembuluh darah otak tuh gimana tuh? Kalau kayak aneurisma gitu? Iya. Nah kalau itu udah masuk ke salah satu faktor yang nggak bisa diubah ya. Jadi ada juga stroke itu kan kalau yang kita tahu stroke perdarahan tuh banyaknya usia tua ya, di atas 60 atau 40 tahun ke atas. Nah khusus atau spesifik untuk usia di bawah 40, nah itu kita harus curiga memang sudah ada bawaan kelainan pembuluh darah. Jadi ada beberapa contohnya yang kita sebut kalau bahasa medisnya itu AVM ya. Iya, AVM. AVM itu artery venous malformation. Itu artinya ada kelainan pembuluh darah dan itu memang biasanya sudah ada sejak lahir. Jadi faktor genetik termasuk ya. Nah, sehingga dengan beberapa kondisi misalkan karena aktivitas atau karena dianya juga ada hipertensi juga dengan berbagai sebab jadinya pecah atau mengalami stroke perdarahan. Itu bisa khususnya juga untuk orang-orang yang usianya lebih muda. Jadi itu harus menjadi early sign atau warning ya kalau ada yang stroke perdarahan di usia di bawah 40 itu kemungkinan memang ada kelainan pembuluh darah seperti itu. Oke, artinya ini stroke hemoragi ini juga bisa menyerang usia muda. Bisa ya dok ya. Ya kalau tapi persentasenya lebih kecil. Lebih kecil. Oke. Ya jadi pasien yang pernah kami tanganin itu ya yang dari lahir malah dari lahir ya mungkin usia 2 bulan ya 2 bulan 3 bulan itu sudah mengalami stroke perdarahan. Jadi ada memang kelainan langka, ada namanya malformasi vena galen namanya. Ya itu memang menyerang di usia bahkan dari kandungan sudah diketahui. Jadi seperti itu. Jadi dari usia sejak lahir sampai usia tua atau berapapun ya orang ada risiko untuk mengalami stroke. Oke. Dok, tapi saya penasaran rata-rata pasien dokter ini yang datang ini apakah memang sudah sampai kehilangan kesadaran atau memang sudah maksudnya sudah punya antisipasi dari awal merasa mengalami gimana? Kalau yang rata-rata ke IGD ya biasanya sudah ada dulu ya gejalanya itu memang sudah ada, sudah nyata gitu. Yang seperti yang saya bilang tadi yang segera ke RS itu semuanya rata-rata ada. Variasi sih ya rata-rata dari yang paling ringan kesadarannya masih utuh sampai ke yang koma berat itu ada semua juga. Dan tapi rata-rata usianya usia. Nah kalau dari yang saya tangani selama ini rata-rata usianya di atas 40. Di atas 40 ya. Ya. Variasi antara ya di atas 40. Baik, dokter kita akan membahas tentang penata laksanaan karena ini penting sekali ya dokter ya. Namun setelah jeda iklan ini pemirsa kami akan segera kembali, tetaplah bersama kami di Halo Dokter. Ngapa sedihnya? Aku nih buntu. Ketalang betutu ke rumah Cek Gaya. Cakap. Walaupun buntu tetap gaya. Informasi terbaru lengkap dan terpercaya setiap hari melalui program Berita Sumatera Selatan hari ini. Kami menyajikan berita hangat dari berbagai wilayah di Sumatera Selatan. Kebakaran lahan dan kebun dengan kobaran api yang cukup besar membakar kebun milik warga. Dikemas secara tajam dan berimbang. Tim gabungan dari Basarnas Polsek Rawas Ilir BPBD Muratara. Jangan lewatkan Sumatera Selatan hari ini. Hanya di TVRI Sumatera Selatan. Terima kasih
pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Dokter. Kenali gejala dan tanda stroke hemoragik bersama dengan Dr. Ramadan Kurniawan, spesialis bedah saraf dari RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan. Dari tadi kita sudah membahas ya gejala, kemudian juga faktor resiko. Nah, sekarang saya ingin bertanya ini bagaimana penata laksananya terkait stroke hemoragik ini, dokter? Gimana, dok? Baik, untuk tata laksana itu kalau di kita ya di bidang bedah saraf itu dua. Yang pertama konservatif atau cukup dengan obat-obatan, atau yang kedua intervensi atau operasi. Nah, sekarang yang penting kita ketahui itu mana saja pasien-pasien yang bisa dioperasi atau mana saja pasien-pasien yang memang tidak perlu untuk dilakukan operasi. Jadi standarnya itu kalau yang untuk indikasi operasi dulu ya mungkin ya. Yang pertama itu adanya penurunan kesadaran berat ya jadi kesadaran itu sebelumnya saya informasikan dulu ya. Kesadaran itu ada angkanya sebetulnya. Kita ada angka untuk melakukan penilaian. Yang paling kecil itu 3 nilainya. Itu orang sudah dalam kondisi koma berat, bahkan tidak respons terhadap rangsang apapun. Itu udah istilahnya mati batang otak kalau kita bilang, itu nilainya 3. Kemudian yang paling besar itu 15. 15 itu sama seperti kita sekarang bisa komunikasi sadar penuh ya, itu nilainya 15. Nah, jadi untuk kasus-kasus stroke perdarahan yang kesadarannya di bawah 15 ya, terutama sekali itu yang di bawah 12 ya, itu termasuk penurunan kesadaran sedang sampai berat. Nah, itu memang sebaiknya kita pertimbangkan untuk operasi. Itu yang pertama, kesadaran yang tidak 15 gitu ya. Kemudian yang kedua, itu ukuran volume darahnya. Nah, ukuran volume darah itu ada yang wajib atau kita kita indikasikan untuk operasi tanpa melihat kesadarannya berapa gitu. Jadi ada pasien-pasien yang sadar penuh, bisa diajak komunikasi, tapi ternyata setelah dilakukan CT scan perdarahannya ternyata lebih dari 30 cc. Nah, itu juga wajib untuk kita lakukan edukasi untuk pertimbangan operasi, karena dengan obat mungkin tidak akan cukup untuk mengatasi perdarahannya ukurannya sedemikian besar. Jadi kita ada batasan ukuran volume darah itu 30 cc biasanya. Ya, kemudian kesadaran, kemudian ukuran volume, kemudian yang kedua itu tingkat bengkak otak. Ya, jadi tingkat bengkak otak itu kita bisa nilai dari pergeseran garis tengah namanya. Nah, jadi otak itu kan dibagi 2, sisi kanan dan sisi kiri. Itu dilihat dari CT scan. Dilihat dari CT scan betul. Jadi dari CT scan itu kita lihat ya otak itu sisi kanan dan sisi kiri. Itu dipisah, ada lapisan otak yang namanya falx ya. Falx itu di bagian tengah. Nah, kalau kita lihat ada pergeseran ya karena bengkak, jadi dia mendorong ke salah satu sisi. Nah, kalau pembengkakannya itu lebih dari 5 mili atau setengah senti ya, kita ngukurnya kecil ya, lebih dari setengah senti, artinya tekanan di otak itu sudah sangat besar atau tinggi. Jadi itu juga bisa dipertimbangkan untuk dilakukan operasi. Jadi ada 3 faktor ya yang menentukan itu. Jadi kesadaran, ukuran volume, dan tingkat bengkak atau tingkat bengkak otak atau pergeseran garis tengah kalau kita bilang. Begitu. Itu kalau yang harus dioperasi. Yang harus dioperasi. Nah, kalau yang cukup dengan minum obat gimana, dok? Ya obatnya itu mungkin nggak cuma minum ya, ada yang lewat suntikan juga. Jadi untuk kasus-kasus kalau kita pertimbangkan untuk tidak dilakukan evakuasi itu mengingat beberapa kasus yang kita pertimbangkan resikonya itu lebih besar dibandingkan manfaat ya. Misalkan pasiennya sadar penuh, kondisinya bagus, kemudian volume darahnya itu kecil ya di bawah 30 cc ya, kemudian pergeseran garis tengah atau tingkat bengkaknya juga minimal di bawah 5 mili ya, itu bisa kita pertimbangkan, justru itu tidak kita sarankan operasi. Jadi itu kita pertimbangkan untuk dengan obat-obatan saja. Bisa ya, dok ya? Bisa. Nah, kemudian juga yang tidak disarankan juga untuk operasi bila tingkat kesadarannya itu sudah terlalu
jelek atau buruk, ya kita nilai. Yang 3 tadi dok. Ya, kalau di beberapa literatur dibilang di bawah 5 ya, 5 ke bawah. Itu juga walaupun besar ya, kita lihat besar sekali perdarahannya 100 cc misalkan, pergeseran garis tengahnya lebih dari 5 mili atau bengkak sekali. Tapi kalau kesadarannya sudah 5 ke bawah, itu juga operasi mungkin tidak akan memberikan manfaat. Oh, dianjurkan tidak? Jadi dianjurkan untuk tidak. Begitu. Jadi kita lihat-lihat juga kondisi pasien ya. Ya, kita kan utamanya itu melihat kondisi klinis, tidak hanya melihat foto radiologis gitu, CT scan. Dok, ada yang sembuh nggak sih pasien-pasien dokter ini? Iya. Nah, jadi itu kalau bicara kesembuhan itu kita berbicara dengan tentang prognosis ya. Prognosis itu atau dalam artian tuh luaran pasien tuh bagaimana. Kalau luaran pasien kita harus bedakan dulu, dibagi dua biasanya. Saya selalu membagi dua, vital atau fungsional. Maksudnya apa? Kalau kita bilang kemungkinan vital tuh yang mengancam nyawanya dulu nih, dia bisa hidup atau enggak. Nah, itu yang pertama. Apakah pasien setelah dioperasi bisa hidup atau tidak? Kemudian yang kedua, secara fungsi atau fungsional, apakah setelah dioperasi itu sembuh atau cacat? Nah, itu dua hal yang nggak bisa dicampur sebenarnya. Jadi kalau secara umum, vital dan fungsional itu sangat bergantung kondisi awal pada saat kejadian. Jadi semakin bagus kondisi awal sewaktu kejadian, itu maka luaran ke depannya baik itu vitam ataupun fungsional itu juga semakin bagus. Contoh, pasien datang dengan stroke perdarahan lebih dari 30 cc, tapi pasiennya masih sadar penuh, kemudian kelemahan tubuh satu sisi itu minimal misalkan. Belum lumpuh total, belum lumpuh total, tapi masih ada gerakan. Begitu dioperasi, kemudian setelah dilakukan perawatan dan fisioterapi, ya bisa kembali, walaupun bisa baik gitu ya. Bisa baik dan kadang itu masih bisa aktivitas seperti biasa tanpa ya mungkin tidak sama persis seperti sebelum kejadian seperti itu. Semakin buruk kondisi pada saat dia datang, ya kemungkinan luarannya juga semakin buruk ya, seperti itu. Jadi beda tuh pasien yang datang dengan tingkat kesadaran bagus. Kalau saya batasnya itu 9 ya. 9. Jadi di beberapa penelitian dibilang kalau kesadaran di atas 9, ya nilai kesadaran di atas 9 itu luarannya akan lebih bagus. Selisihnya jauh tuh dibandingkan dengan yang kesadarannya 8 ke bawah. Kita juga bilang kalau kesadaran 8 itu sudah termasuk koma sebetulnya. Jadi sudah termasuk penurunan kesadaran berat. Begitu. Oke. Nah, Dok, jadi gimana nih jika seseorang mengalami gejala-gejala yang dokter sebutkan tadi, langsung sembuh bawa. Langkah pertama dulu deh, sebelum dia pasti langsung ke IGD sih ya memang harusnya. Langkah awalnya dulu apa nih, Dok? Ya, kalau langkah awal yang mungkin kalau kita temukan pasien dalam kondisi seperti itu, mungkin yang bisa dilakukan secara awam ya di rumah ya, itu sebenarnya satu sih, pastikan dulu yang yang sangat mengancam ya, baik itu pada saat kejadian sampai ke IGD itu yang bisa memperberat itu sebenarnya satu itu adalah kondisi dia nggak bisa nafas gitu ya. Jadi maksudnya kadang untuk kasus stroke itu lidah tuh kekunci tuh. Biasanya gitu, lidah kekunci dan dia nggak bisa nafas tuh. Jadi langkah awal yang bisa kita lakukan itu bisa kita sedikit manuver sedikit ya, untuk orang awam itu bisa dilakukan. Itu mungkin agak sedikit mengangkat kepala ya, supaya lidah itu tidak terlalu jatuh. Karena kalau kita justru misalkan kita tekuk kepala, itu lidah tuh makin menghambat jalan nafas dan bisa memungkinkan untuk semakin memperburuk keadaan. Begitu. Jadi sedikit diangkat. Kemudian kalau misalkan ada banyak, kalau orang bilangnya kadang busa yang banyak, itu sebenarnya bukan busa, sebenarnya itu air liur yang numpuk karena dia nggak bisa nelan. Jadi sebaiknya itu pada saat kita melihat kejadian seperti itu yang bisa kita lakukan, kalau ada banyak air liurnya itu kita miringkan dulu pasien. Miringkan, pastikan air liur itu bisa keluar.
sehingga tidak menghambat jalan napas. Kemudian kepala sedikit diekstensi, kalau kita bilang sedikit diarahkan ke atas. Jangan ditekuk ke bawah, karena ditekuk ke bawah itu bisa memperberat seperti itu. 2 langkah awal itu akan sangat membantu dan mempengaruhi luarannya. Kemudian setelah dari situ ya baru kita cari pertolongan langsung bawa ke IGD ya. Mungkin itu yang bisa saya edukasi ya. Sangat penting itu. Iya, itu makanya sangat penting lagi ketika misalnya ada terdapat tanda-tanda seperti itu, berarti kan harus segera gitu harus ya. Segera, tapi artinya memang biasanya langsung mengalami penurunan kesadaran gitu ya, Dok? Enggak semua. Enggak semuanya. Enggak semua. Ya? Ya. Oke. Enggak semua. Cuma kalau kita ketemu yang tidak sadar ya, itu langkah penyelamatan yang sangat baik menurut saya. Yang semua orang bisa mengerjakannya. Nggak mesti harus tenaga medis gitu ya. Oke, langkah pencegahan yang paling penting sekarang, apa yang bisa dilakukan masyarakat mulai saat ini setelah menonton ini gitu, Dokter? Ya, jadi langkah yang paling baik ya bagi saya ya yang paling utama ya screening sih sebetulnya. Ya kita harus tahu kita itu dalam posisi fit, sehat atau tidak gitu. Karena faktor-faktor yang saya sebut tadi itu memang sering tidak kita sadari gitu ya. Orang ngerasa karena silent disease ya, memang itu termasuk penyakit yang tidak bergejala sebetulnya yang menjadi faktor risiko terjadinya stroke. Seperti hipertensi mungkin orang masih bisa jalan, masih bisa aktivitas seperti biasa, ternyata tensinya 180 misalkan. Nah itu kan jadi faktor yang beriringan atau menjadi faktor risiko terhadap stroke. Jadi yang pertama yang bisa saya edukasi itu ya kita di titik mana gitu, seberapa sehat kita. Jadi screening itu sangat penting. Jadi kalau yang usianya udah 40 tahun ke atas, sebaiknya segera cek screening kesehatan, termasuk kadar gula, kolesterol dan sebagainya. Jadi itu akan semakin, menurut saya ya bisa akan berbeda ceritanya kalau kita semua sadar akan pentingnya kondisi tubuh kita ini sehat atau enggak dibanding dengan yang kita anggap sepele seperti itu. Itu yang pertama ya mungkin. Yang kedua aktivitas ya itu menjadi salah satu faktor juga. Jadi yang kalau kita sadar kalau diri kita itu secara pekerjaan itu memang tidak bisa terlepas dari kondisi sedentary. Sedentary itu ya maksudnya lebih banyak duduk dibandingkan bergerak. Ya mulailah dari sekarang ya, sekarang kan banyak tuh di promosi-promosi kesehatan untuk olahraga ya, minimal ya mungkin 30 menit 2 kali dalam seminggu itu bisa meningkatkan kebugaran, kesehatan, bahkan bisa mencegah semua penyakit-penyakit tadi, hipertensi ataupun diabetes yang menjadi faktor risiko stroke seperti itu. Ya, 2 hal itu yang menurut saya bisa kita kerjakan ya selagi kita masih dalam kondisi bagus, sehat begini ya. Yang paling penting jadi screening dulu ya, kita harus tahu kesehatan diri kita ini ya Dok ya. Betul. Jadi kita bisa mencegah lebih baik gitu ya. Iya. Baik, terima kasih banyak Dokter Ramadan atas waktunya dan edukasinya, ini luar biasa. Ini pemirsa, mudah-mudahan yang mendengarkan kami pada sore hari ini paling tidak seperti kata Dokter Ramadan tadi, screening dulu dan kita tahu bagaimana kondisi diri kita sendiri. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Nada Nasyaya pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.